rekodnya. Oke. Nah, ini kan bentuknya ya satu komponen ya yang proksinya. Itu dia ya. The internet firewall, the internet. Nah, ini dia perangkat-perangkat yang memungkinkan kita melakukan online ya atau internet. Konsep dasar proksi ya, pihak ketiga berdiri tengah-tengah antara kedua pihak yang saling berhubungan. Itu tadi ya, kamu berinternet, ada komponen yang akan menampung atau mengirimkan atau itu tadi ya, mentransaksikan data-data tadi. Kasus seorang mahasiswa meminjam buku di perpustakaan. Kadang tidak diperbolehkan langsung mencari mengambil sendiri, tapi ada juga yang bisa dicari sendiri. Nah, dalam kasus ini petugas perpustakaan bertindak sebagai perantara atau proksinya. Nah, itu dia ya. Jadi ini dicontohkan di dalam sebuah perpustakaan ada kita bisa langsung ambil bukunya, itu kan baru lapor. Tapi di sini atau si petugas yang mengambilkan, nah, itu dia. Jadi si proksi inilah yang melakukan transaksi yang tadi, dialah sebagai perantara. Nah, itu dia tujuannya ya. Proxy server ya, proxy ini dalam bentuk jaringan menjembatani komputer ke internet. Jadi kalau komputer kan atau laptop kan masih bisa kita lihat. Nah, terhubung ke internet itu apa yang bisa menghubungkan itu? Nah, itu dia ya, menggunakan perangkat-perangkat. Nah, ini tidak bisa dengan program internet seperti browser, download. Nah, sekarang kan bentuk-bentuk web browser itu kan bisa apa itu? Website, apalagi Mozilla apa sekarang ya yang apa Windows 10 itu apa? One apa itu dia. Jadi sekarang web server itu apa? Yang Windows 10 ya. Windows berapa tuh? Yang apa nih? Jadi katanya gini, Ibu gak usah pakai ini aja lagi Google Chrome. Kenapa? Itu terlalu berat. Pakai yang ini aja, nah, gitu ya. Tapi kan kita familiarnya di Google Chrome ya, karena kan di mana-mana available ya. Kalau yang ini kan enggak kan gitu kan? Apa namanya? Microsoft Edge ya, yang ini kan? Edge Ya ya, Bu. gitu. Iya, yang ini kan. Nah, ini kan katanya lebih apa tuh lebih berat si Chrome daripada ini. Tapi kan jarang orang pakai ini kan? Ada memang. Ini nggak sering digunakan. Nah, itu dia. Jadi tadi contohnya yang Chrome gitu kan. Karena si Chrome ini pun kan mereka melakukan versi-versi juga. Kalau misalnya yang lama dibawa lagi yang baru. Nah, itu dia. Jadi memang itu dipengaruhi juga ya menggunakan berinternet ya. Proxy bekerja menjembatani komputer ke internet seperti browser, download manager berhubungan dengan proxy server. Inilah yang akan mengkomunikasikan apa namanya melingkan ya, komunikasi link tadi yang kita berinternet, mau kamu di mana, mau kamu mengunjungi apa, semuanya itu si proxy lah sebagai pengantaranya. Di dalam sebuah komputer, program komputer bertindak sebagai komputer lainnya dengan request terhadap konten dari internet atau intranet ya, yang HTTP yang itu kan. Itu dia. Fungsi proxy server sebagai connection sharing, fungsi filtering dan charge ya, charge connection sharing ya, mengkoneksikan si komputernya ya. Menghemat, meningkatkan kinerja internet, kemudian memblokir situs tertentu. Ini bisa ya, kalau kamu berinternet nanti terlihat di situ ada proxy gitu ya, ada itu ada muncul gitu ya. Keamanan jaringan, akses internet lebih cepat. Kegunaannya web proxy ini menyembunyikan alamat. Nah, ini dia ya. Jadi kalau misalnya apa itu tadi ada siswa bertanya, Bu, saya hobinya kayak menghack atau gitu. Tapi gimana caranya, Bu, supaya saya tidak diketahui? Ya bisa juga. Ya sama kan kayak kamu nelpon, tapi nomor kamu nggak diketahui kan ada trik-triknya kan atau ada apanya kan? Kita telepon orang, tapi dia tidak tahu nomor kita atau apa namanya private number atau apa unkenal atau tidak dikenal. Nah ini pun bisa ya. Jadi kan kalau misalnya apa itu kita berinternet ada cookies gitu kan, itu kan mau mengidentifikasi alamat kita kan gitu kan. Nah ini bisa ya, jadi disembunyikan supaya kita nggak kadang kan
sekarang ini kan dengan apa itu namanya aplikasi-aplikasi sekarang, jadi kita hanya sekali klik website dia, ya, atau kita klik satu, misalnya nih kamu mengunjungi apa, misalnya kamu mau wisata ke Thailand misalnya, kamu klik kan, nah nanti dia muncul, iya kan? Nah itu dia. Kenapa? Karena mereka langsung merekam ini si IP kita. Nah, itu dia. Mengakses situs yang diblokir, ini pun bisa ya. Jadi kalau kamu misalnya tidak suka ataupun ada beberapa website kamu nggak suka atau nggak mau lihat, nah ini kamu bisa memblokirnya dengan ISP-nya. Memblokir akses ke situs yang sensitif. Nah ini pun ya misalnya yang anak-anak kan nggak bisa kita batasi apa yang mau dilihat. Nah ini bisa langsung diblokir ya, diblok mana saja yang kira-kira yang nggak bisa dilihat. Menyaring cookies yang tidak diinginkan. Nah ini dia cookies tadi ya. Jadi kan kadang kan terganggu juga setiap kita mengunjungi suatu website, mereka langsung mengidentifikasi, mereka mau tahu oh ya ini. Berdasarkan apa tadi ini alamat IP-nya ini ya, address-nya. Meningkatkan keamanan dan privasi pengguna internet. Nah, itu dia ya. Jenis-jenis proxy server. Ini dia anonymous ya, proxy anonymous, high anonymity proxy, transparan, dan kemudian reverse proxy. Ini dia beberapa jenis yang memang digunakan ya. Connection sharing, konsep dasarnya tidak langsung berhubungan dengan jaringan luar. Kemudian ada yang harus melewati suatu gateway. Tadi si proxy ini sebagai perantara, namun ada lagi gateway. Gateway ini di sini adalah sebagai batas jaringan lokal dengan jaringan luar. Jadi di internet di lokalnya ini keluarnya ada gateway, semacam pembatasan lagi. Dengan demikian, koneksi dari jaringan lokal ke internet menggunakan sambungan yang dimiliki oleh gateway secara bersama-sama dengan connection sharing. Nah, ini dia. Dalam hal ini, gateway adalah proxy server menyediakan layanan sebagai perantara antara jaringan lokal dan luar internet. Ya. Nah, ini contoh kalau digambarkan si proxy tadi ya. Proxy-nya, nah ini jaringan lokal ya. Jaringan lokal itu misalnya ketika kamu ngeprint itu kan udah lokal ya, apalagi itu lokal. Permintaan layanan ini dia penggunanya. Nah, luar itu yang mana? Ya ini dari proxy. Server mewakili permintaan lain penerimaan dari penyedia layanan. Jadi dia di dalam dan keluar dibatasinya. Oke. Cara kerja, server memotong hubungan langsung antara pengguna dan layanan. Ketika dia melakukan perantara, dia bisa melihat si penggunanya. Kemudian mengubah alat IP, IP tadi diubahnya. Kemudian prinsipnya hanya alamat IP proxy yang akan diketahui secara umum di internet. Gitu dia. Nanti kamu perhatikan deh, ada di situ tulisan proxy. Ya. Filtering, bekerja pada layer aplikasi sehingga berfungsi sebagai firewall packet filtering ya. Jadi kalau tadi proxy itu adalah sebagai perantara, filtering ini adalah untuk memfilter ya, memfilter yang digunakan untuk melindungi jaringan. Sama ini untuk keamanan datanya juga. Ini jenis-jenis, ini yang tadi ya, anonymous penjelasannya. Oke. Kenapa bisa berubah ini ya? Kegunaan. Oke. Dua jenis metode caching ya. Yang disimpan dalam cache bisa saja. Ini pun kalau perhatikan ada tulisan cache ya untuk memeriksa itu tadi apakah expired, validasi. Jika validasi, inilah permintaan klien yang bersifat pasif. Nah, ini dia. Cara kerjanya apa ya? Itu tadi. Pernah nggak kamu memasuki sebuah website, apa tuh alamat itu semacam terblokir ya, atau si proxy-nya nggak mau bekerja, tidak dikenal, nah, gitu ya. Charge ya. Pada kondisi tertentu, kapasitas pernah ya kamu lihat charge mana ya contohnya, bisa juga contohkan ya charge. Ada beberapa metode penghapusan untuk menjaga kapasitas tetap terjaga. Jadi kita itu semacam langsung diblokir ya. Padahal kita nggak tahu kenapa gitu kan. Nah itu dia. Jadi itu perlu dihapus charge yang tadi ya ini dia.
Kapasitas penyimpanan akan terkuras karena objek ada beberapa metode penghapusan. Penghapusan ini didasarkan pada umur dan kepopuleran. Semakin tua umur objek, tinggi prioritasnya untuk dihapus ya. Ini dia desain charge ya, charge parent. Mana ibu contohkannya membuat charge-nya ya. Charge yang wajib mencarikan konten diminta oleh klien. Nah, ini charge server yang wajib memberikan konten yang diminta jika memang bersedia. Nah, ini dia. Si internet ada parentnya, sibling-sibling. Misalkan untuk charge kantor pusat dan kantor cabang. Nah, ini dia yang pusat dengan cabang ada gateway-nya di mana? Parent kantor. Ini ya, terletak internetnya. Juga dibebani tarif yang berasal dari charge server ke cabangnya. Ini yang internet, kalau tadi ada sibling 1-2, ini yang bersifat ketergantungan penuh. Charge ya, si child atau server tidak harus meminta kepada parent, dia langsung berkewajiban memenuhi permintaan child. Bila parent tidak memenuhi permintaan, maka charge child memberikan pesanan error. Itu dia ya. Materi hari ini bagus, banyak memang ya. Salah satu kompleksitas dari proxy pada level adalah sisi pengguna harus dilakukan konfigurasi agar pengguna tidak harus melakukan konfigurasi ya. Jadi ini diatur ya, disetting transparan dengan aplikasi firewall yang bekerja pada layar network untuk bisa membuat transparan proxy yang bekerja. Jadi sebenarnya Ibu ambil yang modul hari ini. Ini materi hari ini agak banyak memang. Oke, keamanan jaringan. Stop ya, biar di share yang share mana tadi? So our connection. Ini dia ya. Melanjutkan yang tadi ya, charge itu adalah yang 754 ya. Ini mana dia? Oke, tadi ya. Kita lanjutkan. Web ini yang charge untuk transparansi proxy ya. Pengguna tidak mengetahui tentang keberadaan proxy dan apapun konfigurasi tidak diketahui juga ya. Cara membuat transparan proxy adalah membelokkan arah redirecting untuk paket-paket. Nah, di sini si TCP menggunakan plot yang tersedia dan firewall ini yang membelokkan paketnya. Contoh yang HTTP ya. Jadi kalau perhatikan HTTP, ada HTTP, ada HTTPS ya. Mari kita siapa ini? Kita juga mempunyai HTTP proxy server. Nah, ini contoh di port berapa ya. Ini harus paham dia ada seri-serinya nih ya. Web server tujuan. Nah, ini dia untuk membuatkan request ke port. Ini supaya sampai ke server tujuan. Maka digunakanlah firewall router menyatakan setiap paket harus datang menuju ke 80, kemudian ke 3130. Inilah yang harus dilalui sampai nanti ke web server tujuan. Nah, ini lagi ya, yang tadi jenis-jenis si server, Secret proxy, Secret termasuk di dalam Bristo Red Hat. Nah, ini dia charge peer. Membuat charge menggunakan directory harus dibangun dulu sebelum digunakan. Pernah kalian ya melihat di komputer kalian ada charge ini ya? Pernah nggak kalian perhatikan ada charge, kemudian ada tadi apa? Proxy, yang ini dia. Ini contoh-contohnya file system, logging, ini dia ya. Akses filtering menggunakan ACL, access control list. Ini ada lagi untuk apa namanya ACL tipenya untuk control listnya ya. ACL menggunakan string coding-codingnya. ACL tipe waktu, HTM, ACL proxy. Oke, komputasi
menggunakan HTTP Access. HTTP Access, lalu kalau misalnya ada nih website ya, kamu klik kanan, ada di situ keluar apa, kamu klik kanan apa, kayak kode gitu ya, kamu kode, nah itu bisa dilihat, oh ini apa ya, ini muncul ya kode-kode seperti ini. Jadi apa ya, kalau error si servernya ini muncul ada semacam ini gini-gini nampak ya, atau tampil angka-angka seperti ini. Nah ini dia kalau terlihat error, ini dia membatasi akses. Inilah misalnya nih, kamu mau bukan menghack ya, kamu udah tahu sebuah website ya. Nah, untuk apa semacam bukan apa ya, ya melakukan gangguan atau apa, ini yang diacak-acak, ini yang dikerjain ya, yang model-model ini tadi. Jadi si website itu ya nggak apa namanya nggak maksimal kerjanya, tapi kamu harus bisa masuk ke coding bukan coding ya, model seperti ininya, proxy-nya. Jadi ini yang atau contoh nih, kalau kamu pernah nonton apa film atau apa ya, jadi apa ya, suatu waktu dia nggak sengaja dia langsung mau upload apa, misalnya video lah atau apalah kayak gitu kan diupload. Nah, kalau misalnya hanya kita delete, walaupun delete permanen itu tetap ini bisa dilacak yang seperti ini nih. Nah, kalau misalnya dia sudah ahli, ini dicari ya. Nah, ini yang dihapus. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya itu tadi ya, misalnya kamu mau menghilangkan, contoh tadi kayak Facebook kan, mau 2 tahun, 3 tahun, mau apapun semua dapat rapi semua tersimpan di situ. Kalau kamu cari di Facebook mau kan gitu. Nah, kalau kamu delete pun, kamu arsipkan atau kamu delete, ada namanya apa ya, delete permanen ya. Kalau mau dicek itu bisa terlihat, bisa dilacak. Nah, tapi dengan cara seperti ini yang kamu delete. Nah, ini dia ID seperti ini. Nah, dia semacam apa ya? Kalau penyakit udah benar-benar udah nggak ada gitu loh. Kalau udah sampai ke pengkodian seperti ini. Nah, ini kalau kamu udah terdelete, nah itu dia. Jadi kalau saya ada ya, kalau ada film ya seperti itu dia. Jadi dia dia paham ya, tidak hanya coding tapi yang ini tadi ya bagian seperti ini, yang server-server itu dilacak di mana. Nah, dia dapat di IP berapa, ini yang dihapus dia. Itu dia waktu dia ke upload, nah itu benar-benar aman, nggak akan dapat apanya terekam, tidak dapat dicari jejaknya. Nah, ini dia. Jadi itu tadi ya, Bu, saya mau melakukan sesuatu apa, misalnya ya bukan kejahatan ya, semacam itulah mengganggu atau menghack gitu kan. Dan saya tidak mau apa, saya tidak mau diketahui, ya kan gitu kan. Gimana caranya? Ya ini tadi. Tapi kita harus paham. Inilah yang mau kita utak-atik atau inilah kita dihapus atau bagaimana caranya. Ya, tapi kita harus memasuki kode-kode seperti ini caranya ya. Proxy server layer network. Jadi jangan kamu apa, kalau kita berinternet kan ini kan kayaknya apa ya, mudah kok gitu ya. Tapi kalau kamu perhatikan contoh apa ya, di kamu klik kanan lah. Jadi kalau misalnya apa situ yang kayak ada coding-coding HTML-nya ya. Nah, dari situ bisa kita terlihat ya. Ya kalau paham, nah, ini dia. Inilah yang di situ IP ini apa namanya yang kita buatkan tadi kode-kode seperti itu, karena itu tadi ya semuanya ini kan ada perangkat-perangkat yang memang bisa dilihat dan tapi ada juga semacam ini ya, ini dia implementasi web filtering. Jadi ini ada web ya, ada website yang memang dia ini dia terlarang .com reges, ini ACL web terlarang ini. Ini kan sebenarnya nggak apa semacam apa ya, dibuatkan di dalam internet itu sebagai ini dia, sebagai filtering. Jadi inilah nama websitenya. Apakah ini bisa diakses? Coba kamu klik kemudian absen. Apakah ada yang ini? Ini jerapah ini kom. Tadi ada yang minat, Bu, saya minatnya yang begini-beginian. Oke, silakan. Jadi dia, tapi memang ya ini kan ya kalau misalnya hanya website sendiri tidak apa-apa ya. Tapi kalau saya sampai, ini dia contoh-contohnya. Ibu hanya memberikan apa ya, mencontohkan saja ya. Jadi kenapa ketika kita berinternet, contoh tadi, misalnya kamu mengklik sebuah jam tangan, tiba-tiba nanti tiap kamu buka HP, buka apa laptop muncul jam tangan. Nah, ini dia, ada beberapa ini dia. Ada namanya web filtering, kemudian web ya. Nah, ini kan HTTP, ini lengkap.
Nah, ini dia apa untuk membatasi. Nah, dia kalau kamu mau apa dia mahir ya ini yang harus dikuasai. Ya. Kemudian proxy server layer network. Ini beberapa menit lagi ya kita lihat. Ada. Oke. Ini proxy server yang jenisnya sirkuit. Oke. Itu aja Ibu rasa ya yang sore malam hari ini. Tadinya Ibu nggak apa, karena kita kan di awal pertemuan, ini berharap ini masih ada sekitar 14 orang. Biasanya kan kalau kita lihat di apa berapa orang? Banyak ya? Ada berapa? Ada ini. Nanti kalau kamu ada waktu, kamu coba kamu klik-klik, kamu cari ya. Apa namanya? Ini dia ya. Untuk mendapatkan coding filter file. Ini dia. Ini yang Kominfo kan tugasnya kan ini kan? Kalian kan tugasnya DevOps, Bu. Oh ya, ya. Secara umum kan Kominfo yang apa ini. Jadi mereka nggak perlu dicek satu-satu si websitenya, enggak. Mereka punya aplikasi atau sistem. Jadi udah teridentifikasi mana nih website yang pornografi, mana website yang teroris misalnya. Mereka sudah punya itu dia, apakah itu mau grup, kelompok atau perseorangan. Jadi mereka itu sudah menggunakan ini tadi. Nah, tapi ini nggak dibeberkan yang nggak dinyatakan secara umum, tapi mereka sudah mempunyai ini di aplikasi. Inilah mereka bermain di itu tadi ya, server, di proxy, charge. Ini yang dimainkan mereka supaya bisa kalau ini udah dapat si A tidak bisa lagi oh iya saya nggak melakukannya, saya nggak ada mengucapkan itu contohnya, walaupun dia udah hapus, saya dihapus dia, enggak ya. Nah, dengan cara-cara seperti itu, karena dia sudah ikut codingannya. Oke, waktunya 1 menit lagi, itu aja malam hari ini. Oke. Ibu harap minggu depan sudah bisa hadir semua ya, karena ini hari pertama mungkin masih apa, yang kalau misalnya kalian masih diuntungkan ya beberapa yang masih bisa online, karena gitu, yang online pengen offline, yang offline pengen online, ya kan? Ya. Pengennya online terus, Bu. Ya, maunya, tapi kan ya, kita lihatlah ya, melihat situasi dan kondisi. Oke, kita kembali ke gizi, waktu kita sampai 20:40 ya. Terima kasih, kembali ke gizi, selamat malam. Malam, Bu. Malam, Bu. Oke.